Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan pesan ibu selalu menjaga kesehatan. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini adalah melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, kalau minggu kemarin kita bicara mengenai apa sistem informasi, akuntansi, pihak-pihak yang memerlukan sistem informasi akuntansi atau keuangan, terus bagaimana karakteristik sistem informasi, dan prinsip dasar sistem informasi itu apa saja. Ada 4 yang kemarin. Sekarang kita akan bicara mengenai bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi beberapa. Kurang lebih ada 9 bidang akuntansi yang akan kita ketahui. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan hingga penyajian dalam laporan keuangan. Yang kedua, auditing, yaitu bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen. Yang ketiga, akuntansi biaya. Akuntansi biaya berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Keempat, akuntansi manajemen. Bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. Selanjutnya, yang kelima, akuntansi anggaran, yaitu akuntansi anggaran berhubungan dengan perencanaan penyusunan anggaran, pengeluaran perusahaan, dan membandingkan dengan pengeluaran aktual. Selanjutnya, yang keenam, akuntansi perpajakan, yaitu mengkhususkan pada kegiatan penyiapan data yang diperlukan untuk menghitung pajak. Yang ketujuh, yaitu sistem akuntansi, yaitu bidang yang mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Yang kedelapan, yaitu akuntansi pemerintahan, yaitu mengkhususkan dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan di sini berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. Seperti kita ini, kita belajar akuntansi. Nah, itu ada 9 bidang-bidang akuntansi. Mudah-mudahan ini akan menjadi kamu nanti mau mengambil apa? Saya mau jadi seorang akuntan dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong akan menjadi seorang akuntan, ada berbagai macam profesi akuntan. Ada akuntan perusahaan, ada akuntan publik, ada akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Akuntan perusahaan berarti dia bekerja di perusahaan. Akuntan publik itu akuntan yang independen, bebas dia. Ya, bidang bagian perusahaan atau organisasi bisnis dan non bisnis. Di sini biasanya menjual jasa. Akuntansi pemerintahan ya tentunya dia bekerja di lembaga pemerintah yang merencanakan, mengendalikan, dan memeriksa penggunaan uang atau kekayaan negara. Akuntan pendidik, akuntan yang tugas utamanya mengembangkan dan mengajarkan akuntansi di madrasah-madrasah, di sekolah, di kampus-kampus, yaitu yang disebut guru, dosen. Nah, itulah akuntan pendidik. Nah, kamu terserah mau ngambil apa nanti. Mau bekerja di perusahaan
seorang akunting atau mau ke akuntan publik dan sebagainya. Oke, untuk menjadi seorang profesi akuntan harus ada etika profesi akuntan. Kamu harus tahu profesi etikanya itu apa saja. Yang pertama, harus berprinsip pada etika profesi akuntan. Seorang akuntan harus mempunyai etika, harus bertanggung jawab untuk kepentingan publik, integritas, objektivitas, perilaku profesional, standar teknis, kerahasiaan dan kompetensi, dan kehati-hatian profesional. Itu harus berprinsip pada etika akuntan kalau mau menjadi seorang akuntan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan oleh seorang akuntan. Yang pertama, menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Yang tadi yang kita sebutkan, etika ada bertanggung jawab, integritas, profesional dan sebagainya, itu tidak boleh dilanggar sekecil apapun. Yang kedua, menekankan pada reputasi jangka panjang. Jangan berpikir pendek. Wah, ini kalau memanipulasi data nanti saya dapat uangnya gede. Itu jangka pendek. Kita harus memperhatikan, menekankan pada reputasi jangka panjang kita sebagai seorang profesi akuntan. Yang ketiga, siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Biasanya seorang akuntan yang saklek, istilahnya dia berpegang teguh pada etika profesi akuntan, maka ya harus berani menanggung risiko. Konsekuensi yang dibenci orang lah, tidak dipakai lah, dia terlalu ini banget dan sebagainya. Nah, kita harus siap kalau mau menjadi seorang akuntan di sini. Harus tahu konsekuensinya apa. Nah, itu kelanjutan dari materi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi, di bab pertama ini kita sudah selesai. Jadi kurang lebih ada 4 sub materi, 4 ditambah 2 ditambah 1 tambah 2 tambah 1 berarti 6, ada 7 sub materi ya. Setelah bab ini selesai, setelah ini pertemuan ini selesai, kalian boleh mengerjakan tugas pertama, masih ada di Google Classroom, kalian kerjakan. Selanjutnya, setelah bab pertama ini kalian harus siap-siap untuk mengikuti ulangan harian 1. Pada minggu berikutnya berarti hari Jumat minggu depan, Ibu akan membuat soal kurang lebih 10-15 soal pilihan ganda yang materinya adalah bab pertama ini, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, terima kasih anak-anak Ibu, kalian sudah mendengarkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Bila ada penyampaian Ibu yang kurang baik, maka jika kalian ada pertanyaan, boleh kalian WA kepada Ibu. Silahkan kalian meminta nomor Ibu pada wali kelas masing-masing. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita mengucapkan hamdalah. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.